Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga dengan kawan-kawan kita yang hari ini sedang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang komunikasi data dengan ponsel. Mari kita lihat video berikut ini. Salah satu penggunaan jaringan internet dalam membantu kehidupan sehari-hari ialah sebagai sarana komunikasi baik melalui ponsel maupun melalui perangkat lainnya. Oleh sebab itu, kalian perlu memahami tentang mekanisme komunikasi data yang terjadi pada ponsel. Di lain pihak, ketika menggunakan internet, kalian juga perlu memperhatikan keamanan data yang dikirim melalui jaringan internet. Jaringan komunikasi pada ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Ketika kita menggunakan ponsel, baik untuk keperluan kirim pesan atau SMS, yaitu Short Message System, panggilan suara, maupun transfer dokumen, di dalamnya ada mekanisme komunikasi data yang terjadi antara ponsel pengirim dan ponsel penerima. Komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS atau Base Transceiver Station melalui beberapa cara dan media, yaitu dengan Bluetooth, kabel data, ataupun melalui jaringan komunikasi seperti CDMA atau Code Division Multiple Access atau GSM, yaitu Global System for Mobile. Namun karena makin berkembangnya teknologi internet, saat ini komunikasi data menggunakan ponsel bisa melalui jaringan internet antara lain seperti berikut. Yang pertama, GPRS, yaitu General Packet Radio Service, merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 hingga 171 kbps atau kilobyte per second. Dengan kecepatan ini, biasanya hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang. Yang kedua, ada EDGE atau Enhanced Data Rate for GSM Evolution. Saya ulangi. Yang berikutnya ada EDGE, yaitu Enhanced Data Rate for GSM Evolution, merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan antara 120 hingga 384 kbps. Yang ketiga ada 3G, merupakan jaringan internet GPRS versi 3 yang menggunakan protokol transfer data United Mobile Telecommunication Technology sehingga menghasilkan kecepatan antara 384 kbps hingga 2 MB per second. Yang berikutnya, generasi berikutnya ialah HSPA, yaitu High Speed Packet Access yang dikenal dengan nama 3.5G atau 3,5G dan memiliki kecepatan 600 kbps hingga 10 mbps. Adapun HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access atau dikenal dengan nama H+, pada layar HP kita memiliki kecepatan yang stabil pada kisaran 7.2 mbps. Yang berikutnya yaitu 4G atau LTE, Long Term Evolution, merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 mbps. Saat ini, hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung jaringan 4G LTE. Gambar ini menunjukkan ilustrasi cara kerja komunikasi data melalui ponsel. Misalnya, pada proses ketika kita mengirimkan SMS Short Message System, ketika pengguna mengirim SMS, pesan dikirim ke MSC melalui jaringan seluler yang tersedia yang meliputi tower BTS yang sedang menghandle komunikasi pengguna, lalu ke BSC, Base Station Controller, kemudian sampai ke MSC, Mobile Switching Center. MSC kemudian meneruskan lagi SMS ke SMSC, yaitu Short Message Service Center, untuk disimpan.
SMSC kemudian mengecek lewat HLR Home Location Register untuk mengetahui apakah ponsel tujuan sedang aktif dan di manakah ponsel tujuan tersebut. Jika ponsel sedang tidak aktif, pesan tetap disimpan di SMSC itu sendiri. Menunggu MSC memberitahukan bahwa ponsel sudah aktif kembali untuk kemudian SMS dikirim dengan batas maksimum waktu tunggu, yaitu validity period dari pesan SMS itu sendiri. Jika ponsel tujuan aktif, pesan disampaikan MSC lewat jaringan yang sedang menangani penerima atau PSC dan BTS. Sebenarnya, di dalam kebanyakan ponsel dan model GSM atau CDMA terdapat suatu komponen wireless modem atau engine yang dapat diperintah antara lain untuk mengirim suatu pesan SMS dengan protokol tertentu. Standar perintah tersebut dikenal sebagai IT command, sedangkan protokolnya disebut PDU, Protocol Data Unit. Melalui IT command dan PDU inilah kita dapat membuat komputer atau microcontroller mengirim atau menerima SMS secara otomatis berdasarkan program yang kita buat. Komunikasi data dengan ponsel. Ponsel atau handphone atau HP merupakan sebuah perangkat yang bekerja layaknya sebuah komputer karena bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal maupun jaringan internet. Oleh karena itu, sangat memungkinkan bagi kalian untuk saling melakukan komunikasi data antara satu ponsel dan ponsel lainnya. Ada beberapa jenis koneksi jaringan pada perangkat ponsel yang digunakan untuk komunikasi data. Sebagian besar koneksi tersebut lebih banyak menggunakan media tanpa kabel, yaitu antara lain koneksi dengan kabel data, koneksi dengan Bluetooth, dan koneksi dengan Wi-Fi. Koneksi dengan kabel. Koneksi dengan kabel pada ponsel biasanya dilakukan dengan menggunakan data kabel atau kabel data. Penggunaannya lebih banyak untuk menghubungkan ponsel dan perangkat komputer atau perangkat lainnya yang memiliki port USB. Karena menggunakan kabel, jangkauan koneksi ini sangat terbatas sesuai dengan panjang kabel data yang kalian miliki. Koneksi dengan Bluetooth. Bluetooth adalah komunikasi data tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang beroperasi pada frekuensi 2,45. Bluetooth memungkinkan pengguna perangkat seperti ponsel, printer, mouse, keyboard, dan perangkat lainnya bisa terkoneksi tanpa kabel dengan jangkauan sekitar 1 meter. Koneksi dengan Wi-Fi. Koneksi data dengan jaringan tanpa kabel menggunakan teknologi Wi-Fi merupakan jenis koneksi yang banyak digemari. Alasan utamanya ialah karena bandwidth-nya yang besar dan hemat energi baterai. Kapasitas bandwidth maksimum sangat tergantung pada jarak dan data rate dari perangkat access point. Kekurangannya ialah jangkauannya yang tidak terlalu jauh, maksimum 100 meter, tetapi dengan bandwidth yang minimum, data rate 1 MB per second. Ayo identifikasi. Aktivitas kelompok. Identifikasi jenis koneksi data via ponsel. Pada aktivitas ini, kalian diminta untuk mengidentifikasi jenis koneksi yang bisa dilakukan antara ponsel dan perangkat lain. Berilah tanda centang pada jenis koneksi data jika bisa digunakan untuk komunikasi data antara ponsel dengan perangkat berikut ini. Perhatikan gambar-gambar perangkat tersebut. Pernahkah kalian melihat atau menggunakan perangkat tersebut? Menurut kalian, apakah perangkat-perangkat tersebut bisa terhubung dengan ponsel yang kalian miliki? Bergantung pada spesifikasinya, setiap perangkat bisa saja terhubung dengan ponsel menggunakan salah satu koneksi kabel data, Bluetooth, atau Wi-Fi, atau gabungan dari ketiganya. Identifikasi gambar-gambar di atas sesuai dengan perangkat yang kalian miliki atau pengamatan kalian di lingkungan sekitar, misalnya sekolah atau rumah. Manakah perangkat yang bisa terhubung dengan ponsel dan mana yang tidak bisa terhubung dengan ponsel? Jangan lupa untuk menulis merek atau tipe perangkat yang kalian amati. Jika tidak punya salah satu perangkat, kalian bisa saling berdiskusi dengan teman kalian yang mungkin memiliki perangkat tersebut.
Untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.